Di video sebelumnya kita ngebahas tentang tutorial cara mengatur atau melakukan konfigurasi kategori produk, jenis produk, kategori servis, dan juga lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan mereview dan melakukan tutorial tentang menambahkan data produk, data member, dan juga melakukan transaksi pembelian. Oke, langsung aja ya, melakukan penambahan data member. Yang pertama kita bisa klik menu member di menu utama. Di menu member ini terdapat beberapa. Di menu member ini ada pelanggan, pegawai, dan juga supplier. Kita mulai mengisi dari supplier terlebih dahulu. Oke, untuk mengisi data supplier, kita bisa langsung klik tombol tambah di kanan pojok atas. Untuk kode supplier itu udah otomatis dari sistem, jadi nggak usah ada untuk kode supplier itu sudah otomatis dari sistem, jadi nggak perlu lagi untuk tambah atau merubah-rubah. Nah, kita langsung masuk aja ke cara menambahkan data supplier dan cara mengisi nama supplier. Misalnya Rudi, kota atau negara bisa diisi, nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Kontak person juga sama. Untuk ACC ini bebas diisi atau tidak. Kita klik simpan. Nah, karena kontak person itu harus selalu diisi, jadi kita bisa mengisinya dengan nomor yang sama atau nomor yang berbeda. Dan klik simpan. Data yang barusan ditambahkan sudah muncul di tabel data supplier. Nah, ini ya. Ini bisa melakukan edit data. Kita bisa merubah. Misalnya Rudi jadi Rudi Hartono. Klik simpan. Nama akan berubah. Di sebelah sini ada icon untuk menampilkan data. Nah, seperti ini. Atau bisa juga menghapus datanya. Nah, mudah banget kan? Sama halnya untuk menambahkan data dari pegawai. Nah, data pegawai ini akan terhubung dengan yang tadi. Dan yang kemarin dijelaskan tentang konfigurasi ada di operator dan data operator. Nah, untuk menambahkan data pegawai sama seperti tadi supplier, kita bisa klik tombol tambah di pojok kanan atas. Kode pegawai sudah otomatis dari sistem, masukkan nama pegawai. Tanggal lahirnya, alamat bisa diisi jelas, nomor handphonenya juga bisa diisi. Jabatan di sini boleh diisi, misalnya manajer. Kemudian tunjangannya ada gaji pokok. Kita isi gaji pokoknya berapa. Uang kehadiran, uang makan, atau prostase. Bisa diklik aja. Kemudian klik simpan. Nah, sama halnya seperti tadi, bisa diedit, bisa menampilkan data, dan juga bisa menghapus data. Untuk pegawai ini, kita bisa menambahkan level operatornya. Kita bisa klik di sini di menu konfigurasi, kemudian masuk ke menu operator, data operator. Kita bisa tambah data operator, nama pegawai yang tadi sudah diisikan, misalnya Roy, username-nya Roy, password Roy juga. Untuk level bisa dipilih, misalnya dari cabang, jadi manajer cabang. Boleh simpan. Jadi nanti untuk login bisa menggunakan username Roy dan password Roy juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu produk. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu produk. Nah, untuk menu produk sendiri,
bisa menambahkan data produk, bisa juga menghapus, menampilkan, dan juga mengedit. Nah, untuk cara menambahkan data produk itu sama halnya seperti menambahkan data-data sebelumnya. Nah, kita klik langsung di tombol tambah, kemudian masukkan kode item dari produk tersebut, misal, lalu pilih item produk. Masuknya itu barang atau jasa. Misalnya kalau kita masuknya ke barang, boleh barang, misalnya itu laptop, terus juga hardware, perangkat hardware lainnya, atau seperti flash disk, keyboard, dan lain-lain. Nah, kalau untuk jasa itu masuknya seperti jasa servis, jasa instalasi laptop, atau enggak jasa dari perbaikan hardware-nya, seperti itu. Untuk jasa sendiri, nanti kan ada ya sebelumnya kategori sama jenisnya. Nah, itu nanti bisa dipilih disesuaikan masuk ke tipe produk atau masuk ke tipe jasa. Jadi untuk kategori ini nantinya bisa diisi kategori produk atau kategori jasa. Barcode itu bisa diisi, jadi nanti bisa di-scan menggunakan kode barcode. Pilih jenis produknya, misalnya HP, nama produknya apa, stok minimalnya itu berapa, jadi biar bisa mengecek, jadi biar bisa ada informasi juga di bagian dashboard yang tadi untuk informasi produknya. Kalau misalnya sudah minus atau mendekati tahap stok minimal, nanti akan ada pemberitahuan. Untuk harga pokok, ini harga pokok saat pembelian. Harga jual user sama harga jual dealer otomatis berbeda. Untuk user bisa aja dijual lebih mahal atau lebih murah dari harga jual dealer. Deskripsi produk ini bisa diisi, bisa juga enggak. Kemudian klik simpan. Kita cari data yang tadi LP001. Nah, udah masuk ya. Bisa melakukan edit data, tampilkan data, lalu melihat dari riwayat atau historik, dan juga menghapus datanya. Oke, untuk nambahkan produk nggak ada masalah ya, karena sama halnya dengan mengisi data-data sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke data pembelian, karena kalau untuk produk otomatis nambah stoknya itu seperti yang tadi LP001 kita cari. Nah, stoknya 5. Nah, kalau misalnya stoknya udah kurang, itu bisa melakukan transaksi pembelian. Untuk menambah data stok produk, kita dapat melakukan transaksi pembelian. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke menu pembelian. Kemudian klik kanan, klik tombol tambah di kanan pojok atas. Nah, kita masukkan kode produk yang akan melakukan pembelian. Untuk kode pembelian ini sudah otomatis dari sistemnya, jadi kita langsung masuk aja ke kode produk. Nah, untuk menambahkan kode produk ini kita bisa melakukan pencarian dengan melakukan klik tombol pilih dan melakukan pencarian, atau bisa juga menggunakan barcode. Ini bisa opsional ya, jadi kalau misalnya mau melakukan pencarian manual bisa melakukan barcode juga bisa. Terus nanti tinggal dimasukkan aja data barcode-nya. Nah, kalau untuk pencarian kita bisa langsung cari. Misalnya kita akan menambah data stok produk di laptop HP. Oke, sebelumnya tadi laptop HP kita cek dulu stoknya ada berapa.
Nah, untuk stok yang tadi dimasukkan ada 5, kemudian kita misalnya akan menambah stok menjadi 10. Otomatis kita akan melakukan pembelian stok 5 agar stok di dalam produk menjadi 10. Masuk ke menu pembelian, kemudian klik tombol tambah, pilih cari pencarian, P001, pilih supplier, pilih sales yang atau teknisi yang melakukan pembeliannya, itu boleh ya, misal Roy. Untuk HPP akhirnya segini, lalu harga belinya, biasanya harga beli yang dibeli itu lebih murah, saya 1.900.000. Quality, ini quality stok yang akan dibeli, masukkan 5, akan keluar otomatis totalnya, kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan tampil atau muncul ke menu transaksi pembelian checkout. Sini bisa nambahkan diskon. Untuk mengeditnya bisa juga menghapus atau menambah lagi data produk yang lain. Jadi dalam satu transaksi pembelian bisa menambah beberapa produk. Jika hanya satu, kita langsung masuk mengisi nominal harga tunai yang dibayarkan. Saya 95. Otomatis catatan lunas. Bagaimana jika kita memasukkan harga nominal yang kurang? Maka akan ada kredit dengan catatan belum lunas. Jadi kita masukkan aja uang sesuai dengan total harganya, kemudian checkout dan print. Oke, ini kita cek 5 ya, lunas. Kemudian kita cek juga ke data produk, apakah sudah bertambah stoknya. Nah, untuk stoknya, untuk laptop HP ini yang tadinya 5, kemudian kita melakukan pembelian 5, maka stoknya akan bertambah menjadi 10. Seperti itu.